Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin tentang selamat datang cinta. Ya, di tempat yang terindah, yaitu di hati kamu. Kita akan membahas ini buat kamu yang mungkin sudah begitu lama berada di dalam penantian, menunggu cinta yang sejati, cinta yang indah gitu di dalam dada ya. Dan kita akan lihat kira-kira apa sih ya yang mesti dilakukan supaya cinta itu berada pada tempatnya yang seharusnya, yaitu di hati kamu. Oke. Well, ini sifatnya adalah general reading. Artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart sayangku ya. And makasih banget, thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang sedang terluka atau pernah terluka karena cinta. Kiranya saat ini cahaya ilahi masuk ke dalam relung-relung hatimu, menyembuhkan setiap luka hatimu, mendinginkan, mengutuhkan kembali jiwamu. Dan kemudian dari dalam hatimu akan tumbuh satu tunas atau benih cinta. Dan kamu akan menjadi pusaran cinta yang menarik pribadi-pribadi yang baik di dalam kehidupan kamu. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Kita akan lihat dulu untuk kondisi kamu. Ini kita mau ngomongin yang indah-indah aja ya. Indah-indah. Buat kamu yang merasa kayak seolah-olah udah nggak apa ya. Udah nggak ada jodoh gitu ya. Seolah-olah kayak udah nggak ada harapan. Bisa nggak sih ketemu gitu ya. Oke. Ada Wandering Circus. Making a choice reverse. Ya. Gentle Gardener. Wishing well, okay, well. Ini kayaknya memang banyak jiwa-jiwa yang sudah merasa kayak capek gitu ya, menunggu datangnya cinta sejati yang tidak kunjung datang. Oke. Wandering Circus. Ini sebuah kartu yang menggambarkan tentang independensi. Ya. Bunda sering ngomong kalau misalnya ada klien gitu ngomong, bangunlah dunia kamu sendiri. Bangun dunia kamu sendiri artinya yang pertama adalah jangan pernah menggantungkan kebahagiaan itu kepada sosok orang lain, termasuk pasangan. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu menggantungkan kebahagiaan kamu pada pasangan, begitu dia udah mulai kayak menunjukkan tanda-tanda mau pergi, kamu udah akan blingsatan, panik, ya. Panik terus kemudian akhirnya apa? Ngebucin. Merelakan diri untuk diinjek-injek. Nggak apa-apa deh, yang penting kan kamu nggak ninggalin aku gitu loh. Jadi energi-energi seperti itu sebetulnya lemah ya, karena one day, suatu saat ya dia akan pergi juga. Nah, ini adalah sebuah energi ya, Wandering Circus ini adalah sebuah energi yang memberdayakan. Kenapa? Karena beberapa dari kamu udah membentuk dunia sendiri. Kalau kamu tidak dihargai, dan berarti dianya yang tidak pantas berada di dalam dunia kamu. Ya. Kalau dianya tidak bisa mencintai kamu dengan baik, berarti dia yang nggak pantas gitu berada di dunia yang kamu bangun. Ya. Ini dunia seperti itu. Kenapa? Self-respect ya, itu bukan prinsip pengorbanan ya, terus kamu karena cinta, kamu mengorbankan segala-galanya, bukan. Itu memperagakan kelemahan. So, milikilah dunia sendiri. Dan beberapa dari kamu yang nonton, kebetulan kamu sudah pada fase ini, ya, membangun dunia sendiri. Sehingga kamu nggak perlu kok melakukan pilihan. Dan beberapa dari kamu ini udah mulai bisa mengalir ya bersama semesta. Dan semestalah yang akan memilih buat kamu. Bukan lagi kamu yang harus memutuskan.
Tugas kamu hanya mengalir saja bersama-sama dengan semesta. Oke. Dan gentle gardener dalam kondisi reverse. Halo sayangku, banyak dari antara kamu yang pikirannya negatif melulu ya. Pikiran negatif, bisa nggak sih bunda di depan itu tuh aku ketemu jodoh yang baik. Nah itu sebetulnya negatif. Kalau kamu misalnya bertanya seperti itu sudah menunjukkan bahwa jarak kamu sama jodoh itu jauh gitu ya. Pokoknya yakin aja, ya. Yakin aja. Jadi pikiran-pikiran negatif seperti kayak di depan mungkin kamu tidak akan bertemu jodoh, di depan kamu tidak akan menikah, di depan kamu akan bertemu dengan orang-orang yang mereka meninggalkan. Ada kemarin yang ngomong, Bunda, dalam hubungan tuh aku selalu yang ditinggalkan. Eits ya, jangan pakai kata selalu. Pakai kata pernah. Iya bunda, aku memang dulu pernah ditinggalkan. Tapi kan di depan bukan berarti kamu akan ditinggalkan. Kalau aku pakai kata selalu, maka di depan pun kamu akan ditinggalkan orang. Jadi mulai sekarang coret kata selalu. Tidak ada lagi. Pernah. Aku pernah mengalaminya memang, tapi di depan tidak lagi. Oke? Perlu diubah cara berpikirnya. Dan beberapa dari kamu ya mungkin kemarin-kemarin kayak berusaha memaksakan kejadian atau event ya. Pokoknya aku maunya begini dan ini harus kejadiannya tuh harus begini. Aku maunya cuma mau dia. Aku nggak mau orang lainnya lagi. Pokoknya aku maunya dia. Nah, beberapa dari kamu ini ada satu pesan dari semesta, mengalirlah, lepaskan, lepaskan, lepaskan. Oke, ini adalah kondisi-kondisi batin buat kamu yang sedang menonton video ini. Dan kita akan lihat cinta seperti apakah yang datang ketika kamu sudah let go, ketika kamu sudah membangun dunia sendiri, dan ketika kamu sudah mengalir bersama semesta. Cinta seperti apakah yang di depan? What kind of love story? Oke. Sabar sebentar ya, ini ngocoknya susah, pelan-pelan, karena kartunya segede Mendoan Purwokerto. Jadi, sabar, oke? Jangan marah-marah kalau bunda ngocoknya lama. Wow, ada Paulo dan Francesca di sini, Temptation. Oh, ada Arthur and Guinevere. Aduh, keren-keren kartunya. Keren-keren ya. Arthur and Guinevere. The Nine of Cups. OMG. Kadang-kadang bunda itu juga nggak paham ya kenapa tarot itu bisa bercerita atau ini judulnya kan Selamat Datang Cinta yang Tempat yang Terindah, dan tahu nggak ini kartu yang keluar itu adalah legenda-legenda cinta yang indah. Jadi kartu-kartunya memang mendukung judulnya ya, dan I don't know, ini keluar sendiri seperti ini gitu. Kadang-kadang aku tuh heran juga gitu dengan tarot. Oke, ada beberapa kisah ya di sini ya. Di sini ada cerita tentang Paulo and Francesca. Paulo and Francesca ini berbicara tentang sebuah godaan seksual yang sangat menggairahkan, menggebu-gebu. Ya, jadi beberapa dari kamu akan bertemu dengan orang dan itu ada ketertarikan seksual yang benar-benar kayak di luar nalar atau di luar akal. Sebenarnya Paulo dan Francesca ini bercerita tentang apa ya? Francesca ini sebetulnya udah punya suami ya, tapi dia jatuh cinta dengan saudaranya atau saudaranya suaminya yaitu Paulo, ya. Dan ini sebetulnya adalah sebentuk kayak semacam cinta terlarang. Dan ini mungkin memang kejadian dari beberapa di antara kamu. Ya, beberapa dari kamu yang melihat video ini kebetulan terlibat dalam sebuah cinta segitiga yang benar-benar memabukkan. Well, cinta cukup untuk cinta. Ya, kalau bunda bilang sih bunda tidak pernah melarang atau menyalahkan ya, karena memang kan cinta kita nggak bisa gitu. Nggak bisa melarang cinta untuk tumbuh kepada siapa. Hanya saja begini sayangku, kalau misalnya pun kamu memilih untuk terlibat dalam suatu cinta segitiga, atau kamu memilih sebagai third party dalam sebuah hubungan, dan lepaskan ego. Lepaskan ego artinya
Kalau misalnya memang pasangan kamu punya punya seseorang, ya hormati gitu ya. Kamu tidak perlu kayak menuntut dia untuk menceraikan pasangannya, atau tidak perlu menuntut dia untuk selalu bersama-sama dengan kamu ya. Terimalah dia apa adanya, seseorang yang memang sudah memiliki tanggung jawab yang lain ya. Karena kalau misalnya kita melanggar, tanggung jawab tersebut akan ada karmanya. Jadi lepaskan ego, cinta cukup untuk cinta. It's okay kalau misalnya memang kamu terlibat dalam hubungan cinta segitiga, tapi jangan sertakan ego di dalamnya ya. Respect atau hormati kondisinya dia yang memang sudah memiliki seseorang yang lain. Oke. Okay? And di sini juga ada Arthur Power. Guinevere itu sebetulnya dia mencintai prajuritnya Arthur ya. Mencintai prajuritnya Arthur. eh, tapi kan Arthur adalah seorang raja yang bijaksana ya. Seorang raja yang bijaksana. Akhirnya dia dengan berbagai macam hal dia bisa memperoleh Guinevere itu sebagai permaisurinya. Beberapa dari kamu yang mungkin kayak semacam expect atau mengharapkan sebuah cinta yang apa ya, mungkin agak sulit untuk diperjuangkan ya. Pada akhirnya kamu akan memperoleh kok, kamu akan bersanding dengan dia yang kamu sayang. Ya, dan di sini ada Nine of Cups yang menggambarkan artinya memang ada kepuasan secara emosional tuh penuh ya, tercapai ya. Kamu akan hidup bersama dengan seseorang yang kamu harapkan, dengan seseorang yang kamu cintai. Entah dia mencintai kamu atau enggak itu enggak tahu. Tapi yang jelas ada pemenuhan di sini ya. Kamu akan bersama dengan seseorang yang memang kamu sayang dan kamu cinta. Ya, eh ini akan terjadi ya sayangku. Oke. Ini akan terjadi memang buat kamu yang dengan ini tadi ya, dengan situasi-situasi seperti ini ya, dan kamu bisa mengucapkan selamat datang cinta di hidupku yang terindah. Oke? Dan puisi-puisi cinta seperti apakah yang dipersembahkan semesta buat kamu? Oh, jauh di dalam hati kamu, sebetulnya kamu sudah tahu jawabannya. Lakukan apa yang menurut hati kamu benar. Oke, sebenarnya kamu sudah tahu, oke? Oh ya. Dan kali ini pertemuan cintamu itu adalah cinta eternal love ya. Artinya cinta eternal love adalah cinta yang kamu bawa sampai mati. Iya, after this, setelah ini kita akan lihat nanti personnya siapa. Ini adalah cinta yang benar-benar kamu bawa di dalam hati ya. Wow, gambarnya bagus banget. Ketika ini adalah masalah tentang hati, tidak ada salah atau benar, ya. Namun setiap keputusan yang kamu ambil itu akan memperkaya pemahamanmu tentang hidup dan cinta. Dan setiap keputusan yang kamu ambil tentu saja ada konsekuensinya dan semuanya diterima dengan legowo. Dengan besar hati ya sayang. Sekali lagi makanya kenapa tadi Bunda bilang, well kalau kamu memutuskan untuk menjadi seorang third party, ini bukan tentang benar atau salah. Tetapi kamu pun paham bahwa setiap tindakan, setiap keputusan ada konsekuensinya. It's up to you, nggak apa-apa. Kalau buat Bunda semuanya nggak apa-apa karena cinta cukup untuk cinta ya. Hanya saja tinggalkan ego ya. Oke? Jangan libatkan ego ya karena bagaimanapun juga dia yang kamu sayang sudah memiliki tanggung jawab yang lain. Oke? Well, jadi ada beberapa energi di sini, ada energi yang memang kamu adalah sebagai third party, dan kemudian ada energi yang kamu memang mengharapkan seseorang yang kamu sayang, kamu cinta, dan kemudian dia akan menjadi milik kamu. Dan energi seorang mungkin kayak seorang jomblo yang mungkin udah jomblo lama bertahun-tahun dan sebentar lagi kamu akan bertemu dengan cinta sejatinya dan ada pemenuhan emosional di sini dan kita akan lihat orangnya siapakah dia. Siapakah dia? Ketemunya di mana? Siapakah dia?
Oke. Oh, ada mentor reverse di sini. Ada apprentice of pentacles reverse di sini. Oke, ada two of pentacles. Ini pentacles semua keluarnya ya. Oh, kok pada kebalik-balik ya? Ada five of swords. Wait, Bunda, I'm gonna check apakah kartunya belum di shuffle dengan baik. Oh enggak kok, udah bagus ya. Bukan satu kebetulan kok reverse semuanya. Oke, dan ada Sage of Wands di sini. Oke. Oke. Di sini ada energi Taurus, Capricorn, Virgo. Lalu ada Aquarius, Gemini, Libra. Lalu ada Leo, Sagittarius, dan juga Aries. Jadi ada 9 zodiak di sini ya. Oke. Dan kira-kira kamu akan bertemu dengan dia di mana? Kamu akan bertemu, kamu akan terhubung dengan dia itu melalui dunia pekerjaan atau karya. Kerja itu mungkin bisa di kantor, bisa klien, supplier, siapa ya. Karya itu kamu misalnya terlibat dalam komunitas apa, terlibat dalam kepanitiaan apa, pokoknya karya ya, sesuatu yang memang menjadi kayak sebuah karya kamu gitu ya. Akan ketemu di situ. Atau pekerjaan tuh bisa jadi juga misalnya pas kamu lagi dinas kemana gitu, naik pesawat, naik odong-odong, sebelahan dong gitu sama dia, and then kenalan, tukar nomor telepon, WhatsApp, dan ternyata jodoh, voila. Jadi seperti itu ya. Itu adalah pintu di mana kamu akan mengenal dia, atau pintu kamu akan bersama-sama dengan dia ya. Sekalipun di sini tidak menutup kemungkinan kamu akan bertemu dia secara online. Online itu macam-macam. Apa ya, medsos, aplikasi dating online, atau bisa jadi ketemu di reunian, di cie, ini mungkin ada teman masa kecil atau gimana ya. Ada kesempatan di situ, tapi paling besar kemungkinannya adalah kamu akan bertemu dengan dia melalui kerja atau karya, ya. Akan ketemu di situ. And what kind of person? Kira-kira orangnya seperti apa sih? Secara finansial dia masih pas-pasan ya, artinya nggak yang tajir-tajir banget, belum kiwir-kiwir ya, masih B aja gitu. Terus dia bukanlah seseorang yang terlalu religius ya, bukan seseorang yang terlalu religius. Terus kemudian dia tidak menyukai konflik, orangnya kalau misalnya diajak berantem tuh cemen banget gitu. Jadi diajak berdebat tuh dia udah yang kayak menghindar, udah deh nggak usah gitu, cemen banget. Tapi dia adalah seseorang yang saya lihat visioner ya, punya pandangan itu jauh ke depan. Artinya dia hidup tuh bukan hanya sekedar untuk kesenangan sekarang aja, tapi sampai jauh ke depan. Jadi orang ini kalau misalnya dia dekat sama kamu, ini memang udah pikirannya kayak menjadikan kamu istri atau suami ya. Udah pikirannya memang bawaannya udah serius. Jadi seperti itu. Good sih, bagus ya. Nggak apa-apa lah ya kalau hanya sekedar finansial, kan uang tuh bisa dicari bareng-bareng, right? Ya, yang penting saling support aja. Yang penting dia bukan pemalas, oke? Dan kira-kira apa sih yang dia rasakan atau pandangannya tentang kamu pada saat pertama ketemu ya? Atau waktu awal-awal deket gitu ya? Kira-kira apa sih? Wow, dia gemeter ya, dia gugup. Waktu pertama kali ketemu dengan kamu itu dia udah gugup, udah kayak gugup, udah langsung seneng ya. Nggak perlu khawatir katanya, khawatir tentang apa ya ini ya. Mungkin kamu waktu pertama ketemu itu mengkhawatirkan tentang dia ya. Please forgive me, maafin aku. Waktunya adalah sekarang, kita akan lihat dulu sebentar. Oh. Jadi waktu pertama kali ketemu kamu ya, ini orang udah gugup. Memang pertama kali ketemu tuh dia udah langsung kangen sama kamu, karena setelah pertemuan pertama dia masih pengen ketemu lagi ya. Dia terbayang-bayang selalu sama kamu ya. Dan apa ya, dia mengucapkan udah nggak usah khawatir tentang aku gitu. Terus
Ini sepertinya setelah pertemuan pertama, and then kalian itu akan jauh-jauhan secara jarak ya, atau gimana. Pokoknya lama nggak ketemu aja ya, lama nggak ketemu, and then kamu ini ada inisiatif, ada peran inisiatif dari kamu ya. Kamu akan bertanya sama dia, apa kabar? Dia akan bilang, oh aku baik kok, alhamdulillah gitu ya, baik, fine-fine aja, I'm good gitu ya. Dia akan berkata seperti itu. Dan dia akan minta maaf, maaf ya aku lama nggak ngabarin kamu gitu. Dia akan berbicara seperti itu. Padahal sebetulnya dalam hatinya dia tuh kangen berat sama kamu ya. Dia sangat pengen ketemu lagi. Jadi dia craving untuk bertemu lagi gitu sama kamu ya. Oke. Orangnya pernah mengalami kegagalan cinta ya. Jadi dia masih merasakan sakit. Dia pun ketika bertemu dengan kamu itu dia sempat skeptis ya, atau sempat curigation, sempat negative thinking. Jangan-jangan ini juga sama akan melukai aku sama seperti yang lain. Padahal kamunya juga begitu ya. Dianya begitu, kamunya begitu. Gimana ketemunya kita ya? Tapi dia menyadari, ini kan baru mulai, layaklah diberikan kesempatan gitu ya. Dan dia berterima kasih kepada kamu. Makasih ya, thank you ya. Atas pertemuan waktu itu, thank you ya gitu ya. Ya, jadi kalian berdua sama-sama memulai kembali ya, memulai kepercayaan diri kembali untuk melangkah di dalam cinta ya, oke. Bunda akan tarik untuk inisialnya, kira-kira siapa? Cinta yang datang dalam hidupmu, selamat datang cinta di tempat yang terindah yaitu di sampingmu ya. Ada lagunya. Selamat datang cinta di tempatmu yang terindah. Coba nyanyi itu deh, pasti hati kamu akan merasa begitu happy dan senang. Merasa hangat gitu ya. Ada yang hangat tapi bukan kompor, oke? Adalah hati. Inisial di sini ada D Delta, ada Y Yankee, ada B Bravo, ada T Tetanus, ada M Mama, ada WWW Gombel, ada Q Quebec, ada K Kilo, ada O Oscar, ada E Eko, ada N Negro, ada H Hotel, dan ada A Alpha. Oke, ini adalah inisial mereka yang mendekat kepada kamu ya. Oke, Bunda akan lihat untuk ciri-ciri fisik, oke? Ciri-ciri fisiknya. Ini hanya untuk ciri-ciri fisik ya. Ciri-ciri fisik dia. Badannya atletis. Wow. Perempuan juga bisa atletis ya. Oke, langsing ya. Langsing, jadi nggak gendut, nggak kurus. Posturnya sedang, nggak tinggi, nggak tinggi, nggak pendek ya. Sedang-sedang aja. Perawakan juga sedang ya. Perawakan sedang itu nggak, tadi Bunda udah bilang, nggak kurus, nggak gendut ya. Kalau yang datang gendut gimana Bunda? Coba kamu coblos pakai jarum pentul. Skin tone-nya gelap ya, nggak apa-apa. Mungkin dia kurang rajin luluran. Nanti diajarin luluran, oke? Ini nggak tinggi ya, bisa jadi pendek sampai sedang ya. Oke, perawakannya pendek sampai sedang, jadi nggak tinggi ya. Rambut keriting nggak apa-apa, bisa di rebonding, bisa dilurusin, bisa di smoothing ya. Kenapa rambutnya keriting ya? Mungkin karena sering ditutup ya. Oke, ini bisa gelap, bisa cerah ya. Ada dua, jadi kulitnya bisa cerah, bisa gelap. Tapi yang jelas bukan belang-belang hitam putih, karena yang hitam putih itu adalah zebra. Bukan manusia. Rambut bisa keriting, bisa lurus ya. Jadi ada dua kemungkinan untuk rambut, dua kemungkinan. Kulit pun ada dua kemungkinan, gelap atau cerah. Jadi bukan abu-abu yang pasti. Untuk perawakan ini yang jelas dia nggak tinggi.
pendek sampai sedang ya, nggak tinggi. Untuk postur tubuh yang jelas ini nggak kurus, nggak gendut ya, langsing sedang-sedang aja bahkan sampai atletis ya. Kurang lebih itu untuk ciri-cirinya. Well, dan energi apakah yang akan dia tawarkan kepada kamu? Ya, what kind of love? Cinta seperti apakah yang dia tawarkan kepada kamu? Selamat datang cinta. Selamat datang cinta. Coba diucapin aja. Gitu aja itu udah seneng ya. Selamat datang cinta. Di tempat yang terindah. Seharusnya kau berada di dunia. Oke. Dia adalah orang yang sering mengingatmu ya. Jadi ini orangnya bakal ngomong gini. Bapak kamu tukang setrika ya? Kok tahu? Habisnya kamu suka mondar-mandir gitu di kepalaku. Ya, jadi mondar-mandir dong kayak setrikaan gitu. Orangnya mikirin kamu terus. Orangnya rajin telepon ya, bukan hanya telepon, mungkin SMS, WhatsApp. Hari gini gitu ada SMS. WhatsApp kali bunda ya. WhatsApp zaman kapan gitu emang SMS ya. By the way, masih ada nggak sih SMS-an gitu ya sekarang? Dia adalah seseorang yang mengekspresikan cinta ya, oke. Kita akan lihat nanti kamu akan bertemu dengan dia kapan. Dan hubungan kalian akan kokoh, langgeng. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Hubungan kalian akan senantiasa bertumbuh, langgeng. Ya, kuat. Ya, karena memang mungkin karena udah sama-sama capek ya. Udah sama-sama capek, udah sama-sama lelah dan kemudian kalian saling menemukan ya satu sama lain. Menemukan puzzle yang utuh gitu satu sama lain. Dan kira-kira kapankah kamu akan bertemu dengan dia? Kira-kira kapan kamu akan bertemu dengan sosok ini? Sosok yang disebutkan? Ya, in the near future ini berarti deket-deket mungkin kurang lebih dalam jangka waktu setahunan ya sayang. In the near future, setahun nggak lama. Oke, in the near future, well sementara kamu menunggu dia, kamu bisa terus memperbaiki diri ya, supaya orangnya cepat datang, ya. And then bunda akan tarik, ketemunya ini mungkin sekitar timeline setahunan, and then apakah akan sampai ke pernikahan? Ini belum tentu sih, tapi kalau misalnya menikah, kira-kira kapan? Ini belum tentu menikah, tapi jika menikah, kira-kira kapankah menikahnya? Oh, lompat sendiri ya, 2024, 2 tahun lagi. Pas lah ya. Pas lah ya. Jadi, mungkin sekitar in the near future, dalam kurun waktu setahunan kamu akan bertemu dengan dia. Ini ketemunya bukan ketemu hanya sekedar pacaran loh ya. Ini benar-benar ketemu cinta yang indah ya. Dan menikahnya 2024 ya, kurang lebih mungkin kalian akan bersama pacaran setahunan and then menikah. Pas banget ya. Well, congratulations, Bunda mengucapkan selamat buat kamu. Oh iya, ini kira-kira resonate buat kamu yang siapa aja ya. Buat kamu yang kebetulan nonton video ini, selamat ya, congratulations. Selamat datang cinta di tempat yang terindah. Seharusnya kau berada di dunia ya. Di dunia ini seharusnya kamu berada di sampingku. Oke, ini resonate. Ini buat kamu yang menonton video ini. Ada Sio Macan di sini. Sio Macan tahun kelahiran 748698. Sio Macan. Ada Aquarius. Ada Sio Babi di sini. Sio Babi tahun kelahiran 718395. Ada Sio Kerbau di sini tahun kelahiran 738597. Ada Sio Tikus di sini, Sio Tikus tahun kelahiran 728496. Ada Capricorn, Taurus, dan Virgo.
Oke, Virgo tadi Bunda udah sebutkan, muncul lagi berarti Virgo kuat ya. Energi Virgo lumayan kuat. Oke, ada Pisces, Scorpio, dan Cancer. Ada Sio Naga di sini, Sio Naga tahun kelahiran 76, 88 dan 2000. Udah deket jodohnya ya, congratulations. Dan ada Leo. Oke, well, selamat buat zodiak-zodiak ataupun sio-sio yang Bunda sebutin ya, karena ini benar-benar jodoh kamu sudah di depan mata. Persiapkan diri kamu ya sayangku, perbaiki diri, upgrade diri, terus-menerus healing. Healing itu bukan cuma sekali, 2 kali, healing itu tiap hari, oke? Well, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar Alejandro. Namun kalau kamu tidak ada budget, nyalakan loncengnya ya. Bunda sering live di YouTube, Mi Apa, untuk memfasilitasi kamu yang memang tidak ada budget. Oke sayangku, kapan Bunda live-nya ya suka-suka gua gitu ya. Nyalakan aja loncengnya supaya begitu Bunda live langsung dapat notif. Well, kesayangan, aku mendoakan segala hal yang terbaik buat kamu. Congratulations, selamat datang cinta di sisimu. I love you, bye-bye.